Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Fanzo di lanjutan chapter 1051 Pil Bodhisattva Api. Tanaman hijau subur menutupi lembah yang sangat besar. Kadang-kadang pohon mapel api merah dapat ditemukan bercampur sehingga hangat menyejukkan mata. Ada lapangan luas yang dibangun dari batu gunung berwarna merah tua dengan lembah bagian tengah alun-alun memiliki panggung batu yang tinggi. Ada platform agak tinggi yang terletak di sisi lain alun-alun. Ketinggiannya mungkin tidak sebanding dengan panggung yang menjulang di alun-alun, tapi secara pemandangan dari tempat itu sangat bagus. Pada saat ini, cukup banyak orang yang berdiri di atas panggung ini dengan tangan di belakang punggung mereka. Suara angin yang deras muncul di tengah percakapan pribadi yang sedang berlangsung di alun-alun. Segera, 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di atas panggung batu. Munculnya Tang Seng menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid Burning Flame Valley hadir, tahu bahwa itu Tang Seng akan bergabung dengan 2 pemimpin alkemis untuk memperbaiki pil obat. Tang Seng mendarat, tatapannya perlahan menyapu. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Dia tersenyum ketika bertanya, "Apakah kamu berdua sudah siap?" Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengangguk ketika mereka mendengar pertanyaannya. Pil obat yang lama ingin aku sempurnakan. Kali ini disebut pil Bodhisattva Api. Ini adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan masing-masing. Yang perlu kamu lakukan adalah mengikuti petunjuk pada rumus obat selama perbaikan dan melakukan tugas yang dialokasikan. Tang Seng melambaikan tangannya dan 2 gulungan terbang ke Xiaoyan dan Grandmaster Huan masing-masing. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang tertutup dengan cara yang lambat. Rumus obat yang tercatat dalam gulungan itu tidak lengkap, hanya ada sebagian dari itu sepertinya. Tang Seng tidak ingin membiarkan mereka berdua belajar rumus obat lengkap, namun Xiaoyan tidak keberatan. Formula obat tingkat sangat langka, bagaimana mungkin secara acak memberikannya kepada orang lain. Meskipun Xiaoyan hanya melihat sebagian dari ramuan obat, dia dapat dengan samar-samar mengatakan kesulitan memperbaiki pil obat ini. "Sudahkah kamu berdua selesai membaca?" Tang Seng tersenyum dan bertanya setelah melihat Xiaoyan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka. Mereka berdua mengangguk. Sangat mungkin bahwa itu murnikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, kamu berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di pertengahan. Ekspresi Tang Seng sedikit kusut ketika dia berbicara. Dia sangat menghargai penyempurnaan pil ini. Jika gagal, itu akan menghasilkan pukulan besar baginya. Xiaoyan dan Grandmaster Huan, keduanya adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka jelas menyadari dari hal ini dan tidak keberatan. "Aku yang lama bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kontrol yang tepat atas kekuatan spiritual aku sebagai kamu berdua. Oleh karena itu, aku akan melakukan penyempurnaan dari bahan-bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan bergantung pada kamu berdua." Tang Seng menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Xiaoyan dan Grandmaster Huan saling bertukar pandang. Mereka tersenyum dan mengangguk satu sama lain. Setelah itu, tubuh mereka bergetar dan mereka muncul di kursi batu. Setelah itu, keduanya duduk. Kaki Tang Seng tertekan ke tanah setelah melihat bahwa itu mereka berdua telah mengambil tempat duduk mereka. Dengan melirik wanita berbaju merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Howard, jangan biarkan siapapun menyela kami selama masa penyempurnaan pil ini." "Ya, Ayah."
Wanita berbaju merah bernama Hauer menurunkan dagunya sedikit, matanya yang cantik menyapu dan melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid dari sekte api terbakar. Setelah mengatur semuanya dengan tepat, ekspresi Tang Seng berangsur-angsur berubah serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan orang biasa melihat barang yang sangat besar terbang keluar dari strage ringnya. Xiaoyan dan Grandmaster Huan melihat kuali obat tinggi 10 kaki ini. Kuali obat berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam satu ketika meliriknya. Xiaoyan baru saja melihat kuali obat merah menyala ini ketika dia menjadi sadar bahwa itu kualitas kuali obat ini mungkin tidak lebih buruk daripada Gunung Melting Cauldron ini adalah sesuatu di peringkat surgawi Cauldron. Hal ini tak terduga diadakan di tangan kepala lembah Tang. Bagaimana itu membuat orang merasa iri. Grandmaster Huan melihat kuali merah api ini, tatapan iri di matanya sangat padat. Aku hanya menemukan melalui keberuntungan saat itu. Tang Seng tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Sekali lagi, seseorang dapat segera melihat bahan-bahan obat padat yang terus terbang keluar dari strag ringnya. Setelah itu, mereka berlama-lama di udara di atas panggung batu ini. Dari kelihatannya, setidaknya ada 100 dari mereka. Sebuah aroma obat padat menyebar saat bahan-bahan obat ini muncul. Jelas itu bukan barang biasa. Kebutuhan banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil body spa api ini memang sesuai dengan reputasinya sebagai pil obat bermutu tingkat 7. Ekspresi Tang Seng menjadi lebih dan lebih serius. Setelah bahan-bahan obat ini dipanggil, dia mengepalkan tangannya dan api berwarna perak melonjak. 9 naga api berenang di sekitarnya, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Grandmaster Huan konsumsi obat ini akan memungkinkan 9 naga petir api merasa sedikit lebih dekat dengan kamu. Xiaoyan mengangguk, jiwanya dilindungi oleh api-api Trate Glazed. 9 naga petir api ini mungkin juga adalah api surgawi, tetapi itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Tang Seng tersenyum ketika dia melihat respon Xiaoyan. Dia menjetikkan jarinya dan api berwarna perak bergegas keluar, segera memasuki gunung Melting Cauldron dengan suara "Cia". Itu berubah menjadi api yang ganas. Sementara Tang Seng mulai memperbaiki bahan-bahan obat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari antara alis mereka dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Kalian berdua, bungkusan bahan obat pertama akan menyelesaikan perbaikan mereka. Aku akan meninggalkan masalah, menggabungkan mereka ke kamu berdua. Suara Tang Seng tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka. Beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan merasakan hati mereka tegang saat mereka mendengar suaranya. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka dibuka sebagai kluster. Zat-zat ini adalah kekuatan obat esensi yang ditinggalkan oleh bahan-bahan obat tersebut. Beberapa dalam bentuk pati, sementara yang lain dalam bentuk cair atau padat. Kekuatan obat murni ini yang baru saja menghilangkan kotorannya baru saja muncul ketika suara serius Tang Seng segera menyusul. Xiaoyan dan Grandmaster Huan menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata Tang Seng. Setelah itu, kekuatan spiritual mereka tersapu dengan pengetahuan masing-masing dari bahan obat. Mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat yang termasuk ke dalam rumus obat. Setelah itu, mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membungkus mereka. Api masing-masing melonjak keluar
dan mulai perlahan-lahan menggabungkan kekuatan obat halus sesuai dengan petunjuk pada rumus obat. Dengan kekuatan spiritual yang menyapu Xiaoyan dan Grandmaster Huan, bahan obat yang tersuspensi dalam kuali obat benar-benar hanyut. Keduanya adalah ahli alkimia veteran dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Tang Shen menghela napas lega ketika melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat batch bahan obat lainnya disedot ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia memulai penyempurnaan sekali lagi. Pada platform yang jaraknya cukup dekat, nenek moyang ahli kimia dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ketika mereka melihat bahwa itu penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa itu Xiaoyan dapat dengan mudah mengikuti kecepatan Tang Shen dan Grandmaster Huan, wajah mereka menjadi tidak alami. Ini terutama berlaku untuk Grandmaster Mo. Ekspresinya adalah yang paling jelek sebelumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa itu Yan Xiao hanya bisa lulus ujian karena dia mengandalkan pada kekuatan Heavenly Flame. Namun, adegan saat ini adalah seperti tamparan kejam ke wajahnya. Karena dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa itu bahkan jika dia secara pribadi bergabung dengan penyempurnaan, itu tidak mungkin baginya untuk mengikuti langkah penyempurnaan Tang Shen dan seorang alkemis tingkat 7. Mata cantik Tang Huer menatap tanpa berkedip di panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela napas lega ketika dia melihat bahwa itu Xiaoyan tidak tampak panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam, "Sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukan orang desa yang hanya tahu bagaimana membuat permintaan yang berlebihan. Namun, aku ingin tahu apakah dia akan dapat membantu ayah berhasil menyelesaikan penyempurnaan pil ini."